Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman mahasiswa mata kuliah Creative Thinking. Kita ketemu lagi. Kali ini saya akan membahas terkait dengan persiapan kampanye kreatif. Jadi di pertemuan sebelumnya teman-teman sudah membuat perencanaan dengan formula SOSTEK ya. Saya reminder lagi. SOSTEK itu apa sih? Di situation analysis ada analisis situasi. Jadi teman-teman menjabarkan tentang situasi yang ada di mita itu seperti apa, di kayak seperti apa, kondisinya deskripsikan, kemudian objektif tujuan kita melakukan kampanye kreatif itu apa, kemudian bagaimana kita menyusun strategi, dan kemudian memilih taktik agar khalayak kita itu bisa tertarik dengan apa yang kita sampaikan atau apa yang kita berikan kepada mereka. Kemudian bagaimana pelaksanaannya, konsepnya dari mulai persiapan sampai ke mulai controlling semuanya kita deskripsikan. Kemudian melakukan pengawasan atau kontrol terhadap apa yang telah kita lakukan, karena kita membutuhkan feedback dari khalayak kita terkait dengan kegiatan yang telah kita lakukan, apakah sudah diterima dengan baik, apakah dipahami dan sudah dilaksanakan oleh khalayak kita. Nah, saya ingin hari ini kita sama-sama belajar terkait dengan persiapan dasar. Semisal teman-teman ada yang membuat konsep dengan cara melakukan penyuluhan ataupun pelatihan kepada khalayak yang kita sasar, yaitu yang pertama adalah persiapan dasar. Nah, di sini teman-teman harus menguasai nih terhadap topik atau materi yang akan kita presentasikan. Kemudian kita harus menguasai berbagai alat bantu dan menganalisis siapa audiensnya kita. Kemudian juga menganalisis berbagai lingkungan, lokasi atau tempat untuk kita melakukan presentasi. Jadi kalau kemarin ada yang saya membaca, jadi teman-teman ada yang melakukan penyuluhan, sosialisasi ke masyarakat, terutama ke segmennya orang tua terkait dengan pendidikan di masa pandemi, gimana anaknya supaya bisa enjoy dengan metode pembelajaran saat ini yang hybrid, semuanya serba digital, tapi mereka tetap dapat belajar dengan enjoy di rumah. Nah, kita bisa satu, analisis siapa audiensnya. Oh, orang tua. Orang tua yang seperti apa sih yang ada di sekitar lingkungan kita. Kemudian apa yang mereka butuhkan sebenarnya, apa yang menjadi kendala mereka sebenarnya saat mendampingi anak dalam proses pembelajaran. Kemudian setelah itu kita analisis lingkungan lokasinya, tempat yang tepat untuk kita melakukan kegiatan, mengumpulkan banyak orangnya itu di mana sih, kemudian bagaimana lokasinya. Kalau saya menggunakan alat bantu misalkan PowerPoint, kemudian butuh LCD, itu kayaknya bisa nggak sih gitu kan. Kemudian tempat itu terlalu ramai nggak, sekitarnya mungkin ada yang sedang bangun rumah, ada yang mungkin itu termasuk jalan utama yang cukup padat, kendaraan bermotor lewat sehingga mengganggu kita untuk bisa menyampaikan pesan. Nah, itu perlu dilihat lagi sehingga kita bisa mencari beberapa lokasi alternatif untuk istilahnya memberikan sosialisasi. Nah, kita bisa milih nih alat bantu presentasi yang digunakan pada saat kita menjadi seorang pembicara, atau nanti saat teman-teman juga mengundang pembicara yang lain, kita bisa memilih alat bantu untuk memudahkan kita menyampaikan pesan. Misalkan kalau teman-teman nanti dengan orang tua di masa terkait dengan masa pandemi di dunia pendidikan, nanti silahkan mungkin menggunakan video. Jadi kan lebih enak tuh kita menggunakan video, pemilihan alat bantu presentasinya, dengan menggunakan slide PowerPoint juga bisa, dengan menggunakan game juga bisa. Jadi gimana kita bisa melakukan interaksi dengan audiensnya kita. Nah, ini beberapa alat bantu presentasi secara umum sudah teman-teman mungkin pernah lihat ya dan pernah pakai. Dan saat ini kalau ada tambahan di dunia online, ada Zoom, ada Google Meet, ada Google Classroom, alat bantu presentasinya banyak sekali untuk kita bisa sebagai sarana untuk komunikasi dengan audiensnya kita. Nah, salah satu cara untuk analisis audiens, kita bisa menjawab pertanyaan di layar ini. Jadi siapa audiensnya, apa yang diinginkan oleh audiens, dan di mana akan melakukan presentasi, kapan akan melakukan presentasi, mengapa kita melakukan presentasi, dan bagaimana melakukan presentasi. Jadi kalau kemarin saya sudah minta untuk ya tentuin objeknya, objek yang menjadi sasaran kita siapa, pilih dari pihak-pihak yang terkait dengan tema yang teman-teman angkat gitu kan. Kemudian kita analisis apa yang diinginkan oleh audiens sebenarnya.
Kemudian setelah itu lebih ke hal teknis, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana kita akan melakukan presentasinya. Baik, setelah itu, setelah melakukan presentasi, jangan lupa untuk kita tetap melakukan monitoring atau pengawasan terhadap hasil kegiatan. Setelah kita presentasi, harapannya kita dapat feedback, kita dapat melihat sejauh mana sih solusi yang kita tawarkan kepada audiens ini, kepada khalayak kita itu dapat diterima oleh khalayak dan kemudian dapat diimplementasikan. Sehingga pada akhirnya nanti kita kan juga bisa mengimplementasikan ke khalayak yang lain. Jadi kalau sudah berhasil di satu lokasi, kemungkinan kan juga berhasil di khalayak yang di tempat yang lain, seperti itu. Nah, caranya gimana untuk melakukan pengawasan? Yang pertama adalah angket tertulis. Kemudian kalau misalkan teman-teman menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi dengan audiensnya, kita bisa memancing nih pertanyaan atau memberikan clue, atau memberikan gimmick di kolom komentar, sehingga kita di situ ada interaksi yang terbangun dan nanti akan terbaca, bisa terpantau. Kira-kira bagaimana sih ide yang kita sampaikan ini? Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan dari khalayak kita terkait dengan permasalahannya, ataukah hanya sekedar sambil lalu lah gitu. Jadi di sini kita bisa lihat dari angka tertulis dan juga bisa dari kolom komentar dalam sosial media. Oke, nah tadi kita sudah ngobrolin terkait dengan persiapan dasar yang harus teman-teman persiapkan untuk proses kampanye kreatif nanti. Jadi kalau kemarin kita lagi buat perencanaan, kita mematangkan gimana sih cara kita menyampaikan solusi kita kepada khalayak. Selama 2 minggu ke depan, 2-3 minggu setelah pertemuan ini, kita sudah mulai proses ya ke lapangan. Kita sudah harus mempersiapkan, kita bisa mengimplementasikan dan rekan-rekan bisa melaksanakan kegiatan kampanye kreatifnya di bulan Desember 2021. Harapannya sebelum ujian akhir semester ganjil sudah selesai, dan nanti sebagai proses pemantauan saya sebagai dosen atau pendamping dengan teman-teman, nanti saya akan menyediakan semacam logbook, jadi mengenai proses persiapannya dan dikirimkan ke Google Classroom setiap minggunya. Oke. Saya perlihatkan logbooknya yang seperti ini. Oke. Ini contoh ya, contoh terkait dengan logbook. Jadi misalkan ini ada report proses persiapan, kemudian periodenya itu seminggu, jadi mingguan. Setiap minggunya itu teman-teman ngapain untuk menuju hari H. Misalkan teman-teman mengadakan kegiatannya di tanggal 14 Desember 2021. Nah, sebelum hari H pasti ada persiapannya kan, seperti satu, mungkin ada yang bikin kontennya, kemudian ada yang bikin materi, ada yang lobby atau menghubungi para narasumber untuk mengumpulkan, kemudian cari lokasi. Nah, kemudian mungkin persiapan kalau teman-teman ada mungkin semacam snack yang sebagainya, silahkan, atau bikin banner itu bisa dimasukkan. Jadi kapan teman-teman misalkan hari tanggal 2 Desember kelompok menghubungi ketua RT untuk melakukan kunjungan kayak gitu. Atau mungkin ada lagi tanggal 10 Desember kami melakukan obrolan kepada siapa yang terkait kayak gitu. Jadi lebih ke persiapan gitu kan. Atau kemudian tanggal 11 Desember mendekati hari H nih, kita sudah bikin banner, sudah bikin materi kayak gitu. Jadi apa yang menjadi persiapan teman-teman untuk bisa melakukan kegiatan, silakan bisa dituliskan di reportnya setiap minggunya gitu. Jadi tidak dikumpulkan langsung dalam satu report ya, tapi per minggu seperti itu. Baik, ini adalah beberapa hal yang sudah saya sampaikan di pertemuan persiapan kampanye kreatif. Good luck, semoga sukses untuk teman-teman dan bisa melaksanakan sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan di kolom sostek sebelumnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.